Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Desdawati, yang kedua Sumiati, yang ketiga Kira, dan yang keempat Abdul Mutahir, yang terakhir Muhammad Rafli AM. Kami akan menjelaskan tentang personality disorder atau gangguan kepribadian. Perkenalkan, nama saya Sumiati akan membahas materi tentang pengertian gangguan kepribadian. Adapun pengertian dari gangguan kepribadian, di mana sebuah gabungan emosi dan tingkah laku yang membuat individu memiliki karakteristik tertentu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Istilah gangguan kepribadian atau personality disorder sering disebut sebagai psikopati. Artinya, adanya kekurangan atau gangguan dalam jiwa yang tampil dalam perilakunya sehari-hari. Gangguan kepribadian atau personality disorder pada umumnya ditandai oleh masalah-masalah di mana individu secara tipikal khas mengalami paling sedikit kesukaran dalam melaksanakan kehidupan dengan orang lain sebagaimana yang ia kehendaki. Orang-orang yang mengalami personality disorder ini melihat orang lain sebagai hal yang membingungkan, tidak dapat diduga, dan dapat derajat yang bervariasi tidak dapat diterima. Artinya, dia juga akan melakukan tindakan-tindakan sosial secara membingungkan, tidak jelas, dan tidak dapat diduga. Mungkin itu saja pengertian dari gangguan kepribadian. Sekian dari saya. Faktor penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama, faktor genetika. Salah satu buktinya berasal dari penelitian gangguan psikotrik pada individu pada kembar di Amerika Serikat. Nyatanya, kembar monosikotrik dan kembar diskotik. Angka kesesuaian untuk gangguan kepribadian adalah beberapa kali yang dulu dan kembar diskotik. Selain itu, menurut salah satu penelitian musik kepribadian dan temperament, minat operasional dan waktuan serta sikap sosial. Kembar monosigotik yang dibesarkan terpisah adalah kira-kira sama dengan kembar monosigotik yang dibesarkan secara bersama-sama. Yang kedua, faktor temperamental. Faktor temperamental yang diidentifikasi pada masalah anak-anak mungkin berhubungan dengan gangguan kepribadian pada masa dewasa. Contohnya, anak-anak yang secara temperamental ketakutan mungkin mengalami kepribadian menghindar. Yang ketiga, disebabkan karena faktor biologis. Pertama, hormon. Orang yang menunjukkan sifat impulsif seringkali juga menunjukkan peningkatan kadar testosteron yang 17 estradiol dan estradiol. Yang kedua, neurotransmitter. Penilaian sifat kepribadian pada sistem dopaminergic dan serotonergic menyatakan suatu fungsi mengaktifasi kesadaran diri neurotransmitter tersebut. Peningkatan kadar serotonin dengan obat serotonergic tentu seperti glutamin yang dapat menghasilkan perubahan drastis pada beberapa karakteristik kepribadian. Disebabkan karena elektrofisiologi, perubahan kondensasi elektrik pada elektrofotogram telah ditemukan pada beberapa pasien dengan gangguan kepribadian. Paling sering terjadi pada tipe antisosial dan urban, di mana ditemukan aktivitas gelombang lambat. Keempat, disebabkan karena faktor psikoanalitik, di mana Sigmund Freud mengatakan bahwa sifat kepribadian berhubungan dengan fiksasi pada salah satu stadium perkembangan psikoseksual. Fiksasi pada stadium anal, yaitu anak yang berlebihan atau kurang pada penguasa anal dapat menimbulkan sifat keras kepala dan kikir dan sangat teliti. Sekian. Baik, terima kasih. Nah, saya akan membahas tentang pengobatan gangguan kepribadian. Terapi psikologi di bawah bimbingan psikiater adalah penanganan utama gangguan kepribadian. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya dengan lebih baik. Beberapa jenis terapi psikologi yang bisa digunakan psikiater untuk menangani gangguan kepribadian yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku pasien ke arah yang positif. Terapi perilaku kognitif didasari kepada teori bahwa perilaku seseorang merupakan wujud dari pikirannya. Artinya, jika seseorang berpikir negatif, maka perilakunya pun akan negatif. Begitupun sebaliknya. Yang kedua,
terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan untuk mencari tahu dan membenahi segala bentuk penyimpangan yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Setelah diketahui, pasien akan diajarkan cara untuk menghadapi masalah terkait penyimpangan tersebut secara mandiri. Yang ketiga yaitu terapi interpersonal. Terapi ini didasarkan kepada teori bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Artinya, jika interaksi bermasalah, gangguan kepribadian pun bisa terbentuk. Selain terapi psikologis, beberapa metode pengobatan berikut ini juga bisa digunakan untuk menangani gangguan kepribadian. Yang pertama yaitu penggunaan obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan psikiatrik seperti antidepresan, mood stabilizer, antipsikotik, dan peredar cemas dapat membantu meredakan gejala-gejala yang dialami. Perubahan gaya hidup, menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin berolahraga serta selalu aktif dalam berbagai kegiatan dapat membantu mengelola emosi dan menjauhkan diri dari depresi, stres, serta kecemasan. Mungkin itu dari saya, kemudian sama-sama lain. Cara mencegah masalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian sendiri tidak dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam lingkungan dan aktivitas yang disenangi. Yang kedua, berolahraga, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik. Yang ketiga, berbagi cerita kepada teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan dosis dan aturan pakai. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Macam-macam gangguan kepribadian. Macam-macam gangguan kepribadian terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ialah gangguan kepribadian kelompok A, dan yang kedua gangguan kepribadian kelompok B, dan yang ketiga gangguan kepribadian kelompok C. Gangguan kepribadian kelompok A dibagi menjadi 3. Yang pertama gangguan kepribadian paranoid, dan yang kedua gangguan kepribadian skizoid, dan yang ketiga gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian kelompok B dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama gangguan kepribadian antisosial, yang kedua gangguan kepribadian ambang, dan yang ketiga gangguan kepribadian historik. Dan adapun gangguan kepribadian yang ketiga, gangguan kepribadian kelompok C dibagi menjadi 3. Gangguan kepribadian menghindar, gangguan kepribadian obsesif, dan gangguan kepribadian independen. Tentu saja macam-macam gangguan kepribadian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.